Saudara, Sapa Indonesia kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis yang kami undang. Dan untuk pagi hari ini, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di @sapa_Indonesia_Kompas TV Instagram kami. Beberapa pertanyaan sudah kami pilih. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Corona Rintawan, dokter spesialis emergensi medis atau penyakit kedaruratan medis. Selamat pagi, Dr. Rintawan. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dokter, ada beberapa pertanyaan ya. Kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Untuk yang pertama atau bagian pertama, nanti line telepon interaktif juga kita sudah siapkan. Yang pertama, Dok, @3WD atau @trimwd ini ya. Dokter, ayah saya usianya sudah 90 tahun, Dok. Semenjak tidak bisa berjalan 6 bulan lalu, kakinya menjadi bengkak dan bagian tubuh lainnya tidak biasa bergerak seperti ada tumpukan cairan. Bagaimana ini untuk mengobati atau mengatasinya, Dokter Corona? Ya, untuk Mas WD ya. Iya. Itu memang kalau pada orang-orang dengan sering berbaring lama, itu biasanya ada dua yang sering tuh komplikasinya. Biasanya ada infeksi di paru-parunya karena dia berbaring ya. Kemudian kedua memang ada sirkulasi di kaki yang terhambat, jadi tidak lancar karena dia jarang bergerak ya. Biasanya untuk cara paling mudah bisa itu kakinya diangkat ya, jadi dikasih ganjalan di mata kaki ya, ankle-nya ya, di ankle, ditumit, nah lebih tinggi dari badannya gitu. Jadi supaya nanti alirannya bisa lancar kembali. Tapi memang kalau sudah dengan cara sederhana itu tidak berkurang, ya memang harus memanggil ini ya petugas kesehatan. Biasanya kita kasih obat supaya nanti kencingnya biar tambah banyak supaya cairannya juga berkurang gitu. Tapi yang paling mudah itu tadi ya, kakinya diangkat ya melebihi dari tinggi badan ya. Bisa. Oke, jadi itu bisa dicoba ya, Dok ya? Ya, bisa coba. Sebentar. Ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari @Floris Slamet Jaya. Pagi dokter, saya ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Saya punya keluhan setiap malam hari atau pagi hari ketika terbangun dari tidur, kepala rasanya pusing sekali, Dok. Dan ini sudah saya alami hampir 6 bulan, Dok. Mohon penjelasannya terkait sakit apa yang saya alami. Terima kasih, dokter. Iya, 6 bulan ya. Ini lama juga ya. Kuat juga ini punya. Ya mungkin nanti sebetulnya perlu dieksplor lebih lanjut ya. Apakah selama 6 bulan ini sudah minum obat-obatan pengurang nyeri kepala yang dijual bebas itu atau tidak? Karena memang kalau sudah minum masih nyeri kepala ini bisa kita periksa lagi sebetulnya. Ini nyeri kepalanya bagaimana nih? Berputar, pusingnya berputar atau nyut-nyut ya. Istilahnya itu kan berbeda ya. Kalau terus-menerus, nah bisa kita lihat ini jangan-jangan ada ketegangan di otot-otot kepala belakang leher gitu ya. Itu biasanya nanti kita cek itu, kita lihat, kita tekan gitu. Biasanya kalau itu nyeri, berarti ini karena otot belakang kepalanya tegang. Bisa dipijat atau dikasih minyak oles untuk yang pijat-pijat itu ya, untuk kurangi nyeri itu. Tapi memang jika itu ternyata masih terus berlanjut, setelah dipijat di leher bagian belakang ini terus masih nyeri kepala, ya memang sebaiknya periksa ya. Jadi untuk memastikan apakah memang ada sesuatu, biasanya perlu CT scan kepala gitu. Baik, oke. Tapi sementara itu bisa dilakukan ini ya, dipijat-pijat di belakang kepala ini sambil dikasih minyak oles gitu. Nanti kita lihat. Memang pada beberapa orang kebanyakan yang bekerja sering kayak sekarang ini kan sering laptop gitu daring, ya, Dok ya? Ya laptop, daring, akhirnya kurang olahraga gitu, orang banyak duduk terus melihat layar terus menerus. Nah ini bisa memicu juga otot yang di sini jadi tegang gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan dicoba, kalau ternyata itu bisa berkurang, itu dia masalahnya. Baik, saya ke pertanyaan ketiga dari netizen di Instagram, ada @gloriamo. Saya penderita hipokalemia sejak tahun lalu. Berdasarkan pemeriksaan urin, kalium tidak terbuang di sana.
berdasarkan tiroid saya baik-baik saja dok. Lalu saya harus periksa apa lagi ya dok? Apakah hipokalemia ini tidak bisa disembuhkan? Dokter, mungkin sedikit dijelaskan, itu apa hipokalemia dok? Iya, hipokalemia itu kurangnya kadar kalium dalam darah ya. Nah, kita tahu kalium ini untuk salah satu bahan untuk supaya kita bisa bergerak ya, untuk kontraksi otot gitu ya. Pada saat dia kadar kalium rendah, biasanya orang jadi lemas ya, lemas. Untuk bisa bergerak. Nah, kalau memang rendah sekali, sampai nanti biasanya ada gangguan irama jantung, itu yang berbahaya. Ada kondisi di mana itu menyebabkan kadar kaliumnya turun. Misal muntah-muntah ya, kemudian diare berat gitu ya, atau kurang cairan, itu bisa kondisi-kondisi itu yang menyebabkan kadar kalium turun ya, atau penyakit khusus misalnya tadi ya untuk tiroid gitu ya, itu bisa juga menyebabkan. Tapi jika itu semua tidak ada, kemudian diperiksa tidak ada penyakit lain, kemungkinan ada satu kondisi yang namanya idiopatik ya, hipokalemi. Jadi ada orang dengan apa istilahnya bahasa awamnya itu bawaan ya gitu. Jadi memang cenderung untuk turun tanpa ada penyebab langsung gitu. Nah, pada kondisi seperti ini jarang sekali kasusnya, jarang sekali. Dan kalaupun memang saya selama bertahun-tahun itu hanya menemui 1-2 kasus yang seperti ini. Memang selalu biasanya berulang. Kalau pasien si A ini, ini pasti karena ini nih lemes. Nah, karena kadar kaliumnya itu biasanya harus memang setiap hari dia harus memastikan kadar kaliumnya, asupannya harus lebih tinggi dari orang biasa ya. Jadi makan pisang misalnya, itu yang banyak kaliumnya ya. Gitu. Asupannya salah satunya dari pisang. Betul. Gitu ya. Betul, jadi harus memastikan bahwa biasanya kalau orang biasa nggak makan pisang tiap hari kan nggak ada masalah ya dari makanan biasanya. Tapi pada kasus yang jarang ini memang harus dipastikan kadar asupannya kalium harus lebih tinggi dari orang lain. Nah, salah satunya dengan pisang ya, yang paling banyak, murah gitu ya, bisa didapat. Nah, itu harus dipastikan. Biasanya kalau asupannya kurang dia pasti turun gitu. Nah, nanti ini yang untuk sehari-hari ya. Tapi kalau memang biasanya itu ringan, tapi kalau udah sampai dengan kondisi lemas sekali, terus memang nggak bisa bergerak ya memang harus ke rumah sakit. Biasanya kita kasih infus untuk kaliumnya gitu. Dan biasanya naik nanti ya pulang. Ini berulang lagi gitu. Memang ini kondisi yang jarang ya gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan yang penting nanti untuk ini bisa ya terus diawasi. menjaga asupan tiap hari ya dengan makanan yang lebih tinggi kadar kaliumnya dibanding orang biasa gitu. Itu udah aman nih. Dia hanya mengurangi angka mengurangi kumatnya ya. Nah, istilah kumat itu kan ya secara awam gitu. Iya, baik. Oke. Terima kasih, Dok. Nah, pertanyaan terakhir untuk segmen ini ada @Rini doang. Pagi dokter, keponakan saya usianya 1 tahun 3 bulan terkena TB getah bening karena ada benjolan di kepala dan sudah mantoks. Kakaknya kemarin dimantoks juga dan positif sementara orang tuanya tidak ada yang terkena TB. Apakah tes mantoks itu akurat dokter? Atau ada tes darah untuk bisa lebih memastikan karena usia kakaknya 4 tahun belum bisa mengeluarkan dahak. Terima kasih dokter. Iya. Gimana itu dok kalau buat anak-anak ya tesnya kan jadi agak sulit ya. Bagaimana itu biasanya secara medis? Untuk penyakit tuberkulus TB ini memang untuk anak-anak berbeda dengan dewasa, di mana dewasa memang pemeriksaan utamanya dahak. Dan biasanya gejalanya kan memang batuk ya, batuk lama gitu ya. Nah, pada anak-anak ini gejalanya juga sudah sangat berbeda gitu. Biasanya demam lama yang tidak bisa dijelaskan, anak menjadi tiba-tiba nggak mau makan gitu ya. Kemudian terus kondisi lemas gitu yang lama ini seperti biasanya ada beberapa misalnya muncul ada benjolan di leher, nah. Memang untuk anak-anak pemeriksaan utamanya mantuk. Jadi ini sudah menjadi standar, bahkan di Perhimpunan Dokter Spesialis juga sudah menyepakati bahwa memang pemeriksaan yang utama untuk anak mantuk. Jadi tidak ada pemeriksaan mantuk tes ini kalau memang sudah positif, ya harus segera ini ya
tata laksana gitu. Dan ini Jadi cukup itu untuk jawaban. akurat memang ya dok ya? Ya, memang akurat. Ya, memang ada kemungkinan misal dia bisa positif palsu jika anak sebelumnya sudah barusan mendapat imunisasi BCG gitu ya. Bisa juga negatif palsu, tapi kondisi-kondisi itu sangat jarang. Jadi untuk memastikan memang harus ke dokter anak gitu untuk memastikan oke ini positif memang harus diterapi, apalagi tadi kakaknya juga udah ya. Biasanya memang ada riwayat kontak ya, ada riwayat kontak serumah. Jadi memang menularkan ini, jadi mudah-mudahan nanti bisa. Dan tapi yang perlu dimengerti bahwa TB ini tuberkulosis bisa sembuh asal pengobatannya rutin, betul kan ya dok ya? Betul. Ya, Jadi nggak disiplin. perlu khawatir, betul. Jadi untuk TB ini obatnya sudah ditemukan, sudah terbukti dan sudah banyak yang sembuh. Hanya memang harus mengurangi penularan, malah lebih aman ini daripada COVID. Karena obatnya belum ditemukan. Kalau yang ini udah, jadi nggak usah khawatir. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa kemudian menjalani perawatannya dengan baik dan disiplin. Iya, betul. Segera kontrol ke dokter anak, supaya segera bisa ditata laksana ya dengan kakaknya tadi ya. Baik, Dr. Konarintawan masih akan bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi untuk menjawab pertanyaan melalui sambungan telepon. Tetap